Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1250-1252. Nilai akar Suanyuan sangat tinggi. Biarpun kamu menggunakan senjata Nirvana kelas 3, kamu pasti tidak akan bisa menukarnya. Wu Chunkyu ini sebenarnya ditukar dengan senjata Nirvana kelas 1. Sebagai penguasa istana dari Sekte Dao, Tuan Istana Lin seharusnya belum pernah melihat senjata Nirvana kelas 1, kan? Wu Chunkyu berkata lagi, dengan cibiran di bibirnya, dan senyuman bercampur dengan ejekan. Matanya memandang ke arah orang udik dengan rasa jijik yang mendalam. Keluar. Namun, pada saat ini, Lin Yan berbicara. Itu hanya satu kata, dan mengandung niat membunuh yang kuat. Hal ini membuat mata Wu Chunkyu membelalak. Meskipun dia hanya berada di nirwana tingkat kedua, dia adalah seorang alkemis dan penguasa gunung dan sungai. Dia adalah tamu dari banyak sekte nirwana dan terlibat dengan beberapa suku kuno. Lin Yan hanyalah seorang penguasa istana kecil dari Sekte Dao. Beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Saat ini, Wu Chunkyu melepaskan niat membunuhnya. Namun, dia menemukan bahwa niat membunuhnya kurang dari 1/10 niat Lin Yan. Terlebih lagi, mata Lin Yan justru membuatnya merasa takut. Dan dia juga tahu bahwa Lin Yan telah mengalahkan Fang Chu dan menyelamatkan Yao Xiaoqian dan yang lainnya. Menurut Fei Ruoling dan lainnya, Lin Yan adalah seorang kultivator jiwa. Oleh karena itu, jika dia mengambil tindakan terhadap Lin Yan saat ini, Wu Chunkyu juga tahu bahwa dia mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun. Menahan amarahnya, Wu Chunkyu berkata, Lin Yan, izinkan saya bertanya lagi, maukah Anda memberi saya akar Suanyuan, dan apinya? Kata-kata ini sudah sangat dingin ketika dia mengucapkannya. Itu membuat orang merasa suasana di sini sangat beku, dan aura pembunuhnya juga sangat menakutkan. Jika kamu mengatakan satu hal lagi, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Lin Yan juga merasakan niat membunuh dari pihak lain dan berkata langsung. Kamu, Wu Chunkyu tiba-tiba gemetar, mendengus dingin, lalu berkata, Lin Yan, kamu harus memasuki tempat tumpukan mayat di depan. Jika saatnya tiba, aku akan membuatmu menyesali apa yang kamu katakan sekarang. Petik 2. Kata-kata itu jatuh, Wu Chunkyu berjalan pergi dengan lengan bajunya. Dia awalnya tidak ingin Lin Yan mengikutinya, tapi sekarang dia berubah pikiran. Di sini, dia belum tentu menjadi lawan Lin Yan. Namun ketika dia mencapai alam di depan, dia tidak takut pada siapapun. Dia adalah penguasa gunung dan sungai. Kekuatan gunung dan sungai tempat mayat bertumpuk di depan dan tren umum dunia sangatlah luar biasa. Dan untuk orang yang tidak memiliki latar belakang seperti Lin Yan, bunuh saja dia. Bahkan jika Fei Ruoling dan yang lainnya mengetahuinya, apa yang akan terjadi? Mungkinkah mereka masih mempermalukan diri sendiri karena sampah yang dibelenggu oleh belenggu surga dan penguasa istana dari Sekte Tao luar? Latar belakangnya tidak lemah. Memikirkan hal ini, Wu Chunkyu kembali ke tempat Yuan Zhongshan dan yang lainnya berada. Memanggil. Pada saat ini, Yao Xiaoqian menghela nafas lega, berjalan menuju Lin Yan, dan kemudian bertanya, apa yang Guru Wu katakan padamu? Tidak ada, kata Lin Yan. Orang ini sepertinya bukan orang baik. Kalau begitu Tuan Yuan, dari mana asalnya? Namun, Lin Yan tidak memperhatikan Wu Chunkyu, tapi bertanya kepada Yao Xiaoqian tentang Yuan Zhongshan. Nenek moyang Master Klan Yuan pernah menjadi murid klan Kaisar Xuan. Kemudian,
Ia mendirikan klan Yuan Xuan sesuai dengan instruksi klan Kaisar Xuan. Hingga saat ini, Yuan Zhongshan adalah generasi dari generasi ini. Pemilik pintu, kata Yao Xiaoqian. Lin Yan mengerutkan kening, jelas Yao Xiaoqian tidak tahu banyak tentang itu. Saat kamu masuk, ikuti aku. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, orang lain tidak merasakan niat membunuh Yuan Zhongshan, tapi Lin Yan merasakannya. Di tempat seperti ini, tidak ada niat membunuh yang bisa lepas dari persepsi Lin Yan. Tapi Yuan Zhongshan niat membunuh terhadap Yao Xiaoqian cepat berlalu. Jika dia melakukannya, Yao Xiaoqian akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, kekuatan Yuan Zhongshan berada di luar jangkauan Fei Ruoling dan Yao Xiaoqian. Jadi, Lin Yan hanya meminta Yao Xiaoqian untuk mengikutinya yang bisa merasakan dan menyelamatkan Yao Xiaoqian terlebih dahulu. Bahkan, jika ada bahaya nyata di dalam, Lin Yan dapat membawa Yao Xiaoqian pergi, dan kekuatan kuno memang patut dihormati. Tapi generasi ini memalukan. Apa dan apa? Hal ini membuat Lin Yan tiba-tiba memiliki garis hitam. Apa sebenarnya yang dipikirkan gadis ini di benaknya? Apa? Aku salah mengatakannya. Tapi tidak masalah, aku seorang wanita yang bertekad menjadi istri kecilmu. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkan hatimu dan menjadi wanitamu yang lain. Kata Yao Xiaoqian. Hal ini membuat Lin Yan semakin terdiam. Generasi anak-anak klan kuno ini benar-benar tidak berdaya. Xiaoqian, kita harus pergi. Di kejauhan, Fei Ruoling berbicara dengan Wu Chunqiu dan Yuan Zhongshan sebentar, lalu memandang Yao Xiaoqian dan berkata, saya akan segera ke sini, Saudari Fei. Kata Yao Xiaoqian. Lalu dia dan Lin Yan masuk ke dalam. Tidak peduli apa, Lin Yan tidak ingin Yao Xiaoqian membahayakan dirinya sendiri, jadi dia mengikutinya. Tapi ketika dia datang ke sini, Wu Chunqiu menjadi kedinginan lagi. Dia melirik ke arah Lin Yan. Tempat di depan sangat berbahaya. Kalian semua luar biasa dan kuat, tapi meski begitu, jika kalian salah langkah, kalian akan jatuh ke jurang maut, dan bahkan mungkin lebih misterius. Ini sangat menakutkan, tapi selama kamu mengikutiku, kamu akan baik-baik saja. Wu Chunqiu berkata, jika kita bisa memasukinya dan menemukan makhluk hidup dan mati kali ini, Sekte Xuandi kita pasti akan memberikan hadiah yang murah hati kepada Guru. Fei Ruoling berkata, mudah untuk dibicarakan. Wu Chunqiu tersenyum, segera berjalan ke depan, lalu menuju ke dalam. Ini adalah gunung yang sangat aneh. Melihat dari gunung di luar, kabut abu-abu di atas membingungkan, menutupi segala arah. Di bawah mata Nirwana, Lin Yan bisa jadi terlihat banyak darah bercampur di kabut ini, bahkan ada jiwa yang melayang. Mereka bukanlah jiwa biasa, melainkan hantu dari kematian. Sepertinya apa yang tertulis di buku pegangan permaisuri King Hua benar. Ini memang tempat yang menakutkan, tetapi bagi alam nirwana, itu menakutkan bahkan bagi alam hidup dan mati, tetapi bagi permaisuri King Hua. Petik 2. Lin Yan diam-diam berpikir dalam hatinya. Untuk Kaisar, selain tanah terlarang kehidupan dan kematian, ada tempat lain di dunia ini. Sungguh tempat yang menakutkan. Bahkan jika itu adalah tanah terlarang hidup dan mati, Kaisar tidak takut akan hal itu, dan dia hanya terpisah 50-50 dari tuannya ketika dia memasukinya. Apakah permaisuri King Hua tidak menyatakan dirinya sebagai kaisar ketika dia memasukinya? Saya khawatir dia bahkan belum mencapai alam Qiankun,
dan catatan itu mungkin ditulis pada saat itu. Lin Yan menebak dalam hatinya. Tapi saat ini, ekspresinya memadat dan dia juga memasukinya. Mengenai bahaya kuburan dan segala sesuatu di dalamnya, Lin Yan tahu lebih baik dari siapapun. Oleh karena itu, Lin Yan memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Bahkan di tempat di mana seseorang harus berhati-hati terhadap hidup dan mati, dia tidak takut. Selain itu, bahkan tanpa surat permaisuri King Hua, Lin Yan masih bisa melihat semuanya di sini dengan tatapan terfokus. Hal ini disebabkan oleh pengalaman Kaisar Agung di kehidupan sebelumnya. Wah wah wah. Saat pertama kali saya memasukinya, tanah di bawah kaki saya tertutup dedaunan mati, dan tanahnya sangat empuk. Saat saya turun, saya menginjak lubang kecil, bahkan terdengar tangisan yang menusuk. Mengapa suara ini begitu menyedihkan? Kata Fei Ruoling saat ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah meninggal di sini, dan roh jahat telah menumpuk, dan tangisan ini seharusnya menjadi suara orang-orang itu sebelum mereka meninggal, tetapi tangisan itu terus berlanjut dan terus terdengar. Daun-daun yang berguguran ini juga sangat istimewa, kata Yao Xiaoqian. Daun di bawah kakinya sangat layu dan menguning, tetapi selalu memiliki aura misterius. Jangan menyentuhnya, ini daun mayat. Ah! Mendengar ini, Yao Xiaoqian segera membubarkan kekuatan spiritualnya. Wah, kamu memang punya pengetahuan. Wu Chunqiu terkejut dan sedikit terkejut, tapi dia tidak melihat ke arah Lin Yan karena ini. Apa itu daun mayat? Fei Ruoling bertanya. Meskipun mereka berasal dari suku dan sekte kuno, serta mempraktikkan seni bela diri dan teknik yang luar biasa, mereka masih muda dan belum banyak membaca buku kuno. Daun jenazah adalah daun yang tumbuh dari pohon yang tumbuh pada jenazah dengan cara menyerap kekuatan tulang jenazah. Begitu benda-benda tersebut bersentuhan dengan kulit, maka akan menyerap kekuatan spiritual dari tulang manusia. Hal ini juga mengejutkan semua orang. Tapi kami memakai sepatu, jadi tidak perlu takut. Nak, nanti ketika kamu memasuki kedalaman dan bertemu dengan hantu nirwana, aku akan melihat apakah kamu masih mengetahuinya, dan aku juga bisa menggunakan kekuatan hantu nirwana untuk membunuhmu. Hati Wu Chunqiu penuh dengan niat membunuh. Ketika murid-murid Yuan Xuan Sekte masuk sebelumnya, banyak orang meninggal. Wu Chunqiu juga masuk, pergi jauh untuk jarak tertentu, dan kemudian kembali. Itu terlalu berbahaya. Jika dia ingin masuk, dia harus menggunakan kekuatan Yuan Xuanmen. Wu Chunqiu secara alami tahu betapa kuatnya jarak ini. Semua orang terus bergerak maju, dan di sepanjang jalan, terdengar suara-suara menyedihkan. Ini bukan lagi suara kuno, tetapi para pembudidaya dari banyak kekuatan masuk, terkontaminasi oleh daun mayat, dan kemudian mati di sini. Bahkan di tengah jalan, semua orang melihat banyak mayat kuno. Mayat-mayat ini berasal dari 80.000 tahun yang lalu. Mereka mati di pohon, di tanah, atau digantung di bebatuan. Mereka memiliki berbagai macam penampilan, ekspresi, dan bentuk, dan tubuh mereka tidak busuk dibawa pergi oleh para penggarap yang telah memasukinya. Setelah berjalan beberapa jarak lagi, Wu Chunqiu tersenyum. Dan Yuan Zhongshan juga mengeluarkan aura dingin. Aura ini langsung diperhatikan oleh Lin Yan. Nanti, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, harap tetap berada dalam jarak 3 meter dariku. Lin Yan berbisik kepada Yao Xiaoqian. Kecelakaan. Ini membuat Yao Xiaoqian tercengang. Tapi dia mengangguk. Hus-hus. Depan nafasnya bersiul abu-abu itu. Kabut berdengung, memancarkan udara dingin,
yang membuat semua orang gemetar dan merasakan dinginnya. Budidaya mereka tidak lemah. Alam telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga hawa dingin dan es yang parah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Tapi sekarang, mereka benar-benar merasakan dinginnya, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Mereka bahkan memperhatikan suara siulan. Suaranya penuh dendam, ratapan, dan tidak teratur, jelas tidak satu suara pun. Apa ini? Tanya Wen Seng. Ini adalah nirwana dari mayat dan hantu. Hal ini disebabkan oleh jiwa para praktisi di alam nirwana, dan kemudian berubah menjadi tubuh hantu. Anda tidak dapat melihat keberadaannya sama sekali dengan mata telanjang. Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Apa hantu nirwana mayat ini? Mereka bukanlah penguasa gunung dan sungai, sehingga tidak mengherankan jika mereka tidak mengetahuinya. Namun Lin Yan tahu bahwa keberadaan seperti itu hanya terbentuk di antara gunung dan sungai, mengandalkan kekuatan khusus, dan dianggap sebagai keistimewaan tempat ini. Bagaimanapun, tempat ini, dengan pegunungan dan sungainya yang misterius, adalah tempat di mana mayat dikuburkan dan jiwa dipelihara dan diubah menjadi hantu. Semuanya, sekarang, ini adalah batas dari apa yang telah aku datangi sebelumnya. Aku belum pernah masuk ke depan karena terlalu berbahaya, tapi aku, Wu Chunqiu, bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk masuk, tapi, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Jika ada misteri jika saya menggunakan Yuan Gen atau api luar biasa, saya dapat meningkatkan kekuatan saya beberapa poin. Dengan cara ini, saya dapat melangkah lebih jauh dan melindungi Anda dan kematian terlebih dahulu. Kata Wu Chunqiu. Ketika suara itu jatuh, ekspresi semua orang sedikit berubah, dan mereka semua segera menatap Lin Yan. Kata-kata Wu Chunqiu sangat lugas. Dia jelas ingin meminta akar Suanyuan dan apinya kepada Lin Yan. Tuan Wu, api itu dimurnikan oleh Lin Yan. Jika diberikan kepadamu sekarang, itu mungkin akan merusak kekuatan Lin Yan. Fei Ruoling mengerutkan kening, tapi dia tetap berdiri. Nona Fei, dia sia-sia, apa gunanya nyala api itu baginya? Jika kamu bisa memberikannya kepadaku, di tempat seperti ini, aku bisa melindungimu dan melangkah lebih jauh. Dan aku tidak ingin menunggu sampai aku pergi, tempat kuno ini. Relik, paling buruk aku akan mengembalikan api ini padanya, kata Wu Chunqiu. Tuan Wu, sepertinya ada yang salah dengan masalah ini. Lin Yan, bagaimanapun juga menyelamatkan hidup kita. Meskipun dia selalu menganggap Lin Yan sebagai saingan cintanya, Qi Bin tetap berdiri. Bagaimanapun, Lin Yan menyelamatkannya 2 kali. Qi Bin, menurutku Tuan Wu benar tentang ini. Nona Fei, karena Tuan Wen berkata demikian, dan Tuan Wu adalah penguasa gunung dan sungai, kata-katanya sangat dapat dipercaya. Selain itu, Tuan Wu juga mengatakan bahwa jika api ini diberikan kepada Lin Yan nanti, Tuan Wu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Langgar janjimu. Bahkan Yuan Zhongshan berkata saat ini. Hal ini membuat Wu Chunqiu tertawa. Quote, selama Lin Yan menjadi orang mati, nyala api ini secara otomatis akan menjadi miliknya. Dan akar Suanyuan itu, Lin Yan, bagaimana menurutmu? Yuan Zhongshan tidak menunggu Fei Ruoling berbicara dan menatap langsung ke arah Lin Yan. Ini juga memberi firasat buruk pada Fei Ruoling. Dia adalah murid dari Sekte Kaisar Xuan, dan statusnya sangat tinggi. Bahkan jika Yuan Zhongshan adalah master dari Sekte Yuan Xuan, dia pasti kagum padanya. Sikapnya baik-baik saja sebelumnya, tetapi setelah masuk ke sini,
rasa kagum Yuan Zhongshan padanya sepertinya telah hilang saat ini. Hal ini pun membuat Fei Ruoling diam-diam waspada. Kamu, melihat Wu Chunqiu, Yuan Zhongshan dan yang lainnya berbicara seperti ini, wajah Yao Xiaoqian menjadi marah. Saya pikir kamu sedang bermimpi. Melihat Yuan Zhongshan, Wu Chunqiu dan lainnya, Lin Yan tiba-tiba mencibir. Kata-kata Lin Yan membuat Wu Chunqiu terlihat sangat marah. Ada niat membunuh yang kuat di matanya. Lin Yan, aku melakukan ini demi kebaikan semua orang, tapi kamu ingin membunuh kami. Teriak Wu Chunqiu. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna lagi. Sudah kubilang sebelum memasuki tempat ini. Jika kamu ingin terus mencari kematian, aku akan membantumu. Apakah kamu mencari kematian? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Wu Chunqiu segera mengerahkan kekuatannya, dan aura misterius tiba-tiba meledak. Di dalam kabut abu-abu, ada garis-garis cahaya merah yang bersinar seperti mata. Ini adalah hantu dari mayat. Lihat tanda pagar O39, asli dolar bab persen bagian EJT. Juga bisa disebut hantu gunung. Lin Yan, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menyerahkan akar Suanyuan dan apinya, kalau tidak aku akan melakukannya. Kamu, sama-sama. Wu Chunqiu berteriak. Tuan Wu, dia adalah penyelamatku, jika kamu melakukan ini, kamu adalah musuhku, Yao Xiaoqian, dan klan Yaoku. Yao Xiaoqian segera berteriak. Mundur ke belakangku. Yao Xiaoqian berdiri, Lin Yan segera berkata. Yao Xiaoqian belum banyak memasuki dunia, dan masih sangat sederhana. Karena pihak lain telah mengambil tindakan, bagaimana dia bisa peduli dengan klan Yao? Tanda tanya, tentang masalah ini. Bahkan Fei Ruoling. Dia juga berkata, suaranya dingin dan jelas marah. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan Lin Yan. Lin Yan menyelamatkannya, dan Lin Yan adalah teman Yao Xiaoqian. Ruoling, Tuan Wu adalah Tuan Sancuan. Saya pikir kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi. Lagi pula, tanpa Tuan Wu, kita tidak bisa memasukinya sama sekali. Wen Sheng segera berkata. Ini membuat Fei Ruoling mengerutkan kening. Lalu dia menatap Yuan Zhongshan, Tuan Yuan, biarkan Wu Chunqiu berhenti. Saat ini, arti kata-katanya sudah jelas. Bahkan gelar Master Wu langsung diubah menjadi Wu Chunqiu. Dia adalah murid dari Sekte Xuandi. Dia menghormati Guru Sancuan, yaitu memberinya wajah. Jika Anda tidak memberinya wajah, dia mungkin luar biasa di sini sebagai Tuan Sancuan, tetapi jika dia keluar, apa yang akan dia lakukan di depan sekte kuno? Saya tidak mempertimbangkannya saat ini, bagaimana Fei Ruoling bisa melanjutkan? Hormati dia, Nona Fei, tetapi Tuan Wen meminta Tuan Wu untuk mengambil tindakan. Saya juga dalam dilema. Hal ini membuat Fei Ruoling marah. Nona Fei, tolong beritahu saya. Baiklah, kali ini saya akan menuruti Anda dan Tuan Wen. Akan baik-baik saja jika Anda berdua setuju satu sama lain. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan jika kita terpecah belah saat ini. Yuan Zhongshan membuat ekspresi malu, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya. Dingin dan menghina. Apa bedanya jika dia hanya Lin Yan? Dia tidak mau menyinggung Wu Chunqiu demi Lin Yan. Jika itu adalah Lin Yan, dia hanya berada di puncak pencerahan tingkat 10, tetapi dia benar-benar dapat bersaing dengan Fang Chu yang berada di tingkat kedua nirwana. Lebih baik membiarkan Wu Chunqiu membunuhnya. Lin Yan, gunakan akar Suanyuan itu untuk membunuhnya. Serahkan apinya, jika tidak,
Jika Tuan Wu benar-benar mengambil tindakan dan membunuhmu secara tidak sengaja, nyawamu akan hilang di sini. Kata Seng. Kamu pikir kamu ini siapa? Layak memberi isyarat di depanku. Lin Yan berkata segera setelah mendengar kata-kata Wen Seng. Kamu. Ini membuat wajah Wen Seng terlihat sangat dingin. Kemudian dia penuh dengan niat membunuh, dan bahkan mencibir, karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Lin Yan sangat meremehkan suara-suara seperti itu. Wen Seng ini hanyalah orang kecil. Anda menyelamatkannya dan tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya. Tetapi mengapa Anda melakukan ini? Ledakan. Pada saat ini, Wu Chunqiu tidak lagi memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berbicara lebih banyak. Dia juga tahu bahwa Lin Yan bertekad untuk tidak memberinya harta karun, jadi ketika dia mengambil tindakan, auman mayat dan hantu bergema ke segala arah. Jika di luar, mungkin Lin Yan bisa melawannya, tapi di sini, jika Tuan Wu mengambil tindakan, Lin Yan tidak bisa melawan sama sekali. Sayang, Qi Bin menghela nafas sedikit. Dia bisa merasakan kekuatan Wu Chunqiu sangat menakutkan. Bahkan suara hantu pun lebih menakutkan. Ini adalah metode penguasa gunung dan sungai. Anda dapat menggunakan kekuatan gunung dan sungai untuk mengambil tindakan. Apakah ini satu-satunya cara? Fei Ruoling bertanya. Saudari Fei, situasinya lebih kuat dari yang lain. Meskipun saya tidak tahan dengan Lin Yan, saya tidak ingin dia mati seperti ini. Sayang sekali, Qi Bin berkata, lagi pula, Kakak Fei, saya selalu merasa ada yang salah dengan Master Sekte Yuan ini. Petik 2. Maksudmu, dia telah bergabung dengan Wen Seng dan ingin mengambil tindakan terhadapku. Kata Fei Ruoling. Ada juga persaingan di antara murid-murid Sekte Kaisar Xuan. Fei Ruoling dan Wen Seng sama-sama jenius dari Sekte Kaisar Xuan. Kali ini mereka memasuki reruntuhan kuno Sekte Kaisar Xuan dan mengirim mereka keluar, yang dianggap sebagai ujian bagi mereka. Siapapun yang lebih menonjol akan condong ke arah siapa sumber daya Sekte Kaisar Xuan akan dimiringkan di masa depan. Wen Seng, kamu bodoh. Saya khawatir dia sama sekali tidak memahami pikiran guru Sekte Yuan. Kata Qi Bin, dia sangat meremehkan Wen Seng. Kalau begitu, kata Fei Ruoling. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi selanjutnya, Sister Fei, kamu dapat membawa Xiao Qian pergi dan aku akan melindungimu. Ini benar-benar mustahil, kata Fei Ruoling. Kamu perempuan, tapi bagaimanapun juga aku laki-laki. Qi Bin berkata, jika aku jatuh ke tangan mereka, itu saja. Jika kamu dan Xiao Qian jatuh ke tangan mereka, maka, meskipun ini hanya tebakan, lagi pula, Yuan Zhongshan tidak terlalu banyak tampil. Namun baik Fei Ruoling maupun Qi Bin merasa ada yang tidak beres. Sekte Nirwana yang didukung oleh Sekte Kaisar Xuan memiliki status yang sangat tinggi di dunia luar. Bagi mereka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa status mereka adalah pelayan Sekte Kaisar Xuan. Tapi sekarang, sepertinya tidak ada rasa kagum. Bagaimana hal ini dapat menghilangkan keraguan dari pikiran mereka? Adapun Lin Yan, mereka menggelengkan kepala. Bagaimana Lin Yan bisa melawan kekuatan Wu Chunqiu? Lin Yan, ini adalah seni gunung dan sungai. Dengan kekuatanku, aku bisa mengendalikan mayat dan nirwana ini. Aku akan membiarkanmu bertahan hidup dan mati, dan memberitahumu konsekuensi dari menentangku, berkata, suara itu bercampur dengan rasa dingin. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan Fei Ruoling dan orang lain tentang dirinya. Kamu hanya mengendalikan sedikit mayat dan nirwana,
dan kamu masih ingin berurusan denganku. Lagi pula, itu hanya sihir gunung dan sungai. Apa menurutmu aku tidak tahu bagaimana melakukannya? Saat berikutnya, kekuatan di tubuhnya dilepaskan, dan Gensu hari itu juga terungkap. Keterampilan lanskap Wu Chunqiu sangat biasa. Tapi teknik gunung dan sungai Lin Yan berasal dari Tian Gensu, buku surgawi keempat. Ini adalah keajaiban tertua. Raja hantu dari 4 penjuru mematuhi perintah. Pada saat ini, setelah melakukan teknik gunung dan sungai, Lin Yan berteriak. Setelah kata-kata itu jatuh, serangkaian suara desiran yang lebih keras terdengar, dan kekuatan agung muncul, menyebabkan mayat dan hantu nirwana di bawah kendali Wu Chunqiu terlihat ketakutan.